Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi pembelajaran hari ini ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mari sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Masih ya di pembelajaran jarak jauh kelas 6A SDN Meruya Utara 05 bersama Ibu Alin Emawati. Ayo kita belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Globalisasi. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Hani anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha Ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Ayo mengamati. Berikut adalah reklame milik Ayah Hani. Apa itu reklame? Coba kamu kelompokkan gambar-gambar berikut mana yang termasuk reklame dan mana yang bukan reklame. Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik hingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada berbagai jenis reklame diantaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal. Misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Pengertian reklame beserta ciri-cirinya. Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Reklame berdasarkan tujuan pengadaannya, yaitu komersial dan non-komersial. Reklame berdasarkan medianya, yaitu reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Ciri-ciri reklame. 1. Berisi informasi membujuk atau mengajarkan masyarakat. 2. Menggunakan kata-kata yang menarik. 3. Terdapat slogan yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. 4. Terdapat gambar atau ilustrasi. Dan 5. Tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Reklame haruslah menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya adalah sebagai berikut. 1. Slogan jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. 3. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. 4. Tata letak gambar dan tulisan baik. Ayo berdiskusi. Sahabat tak terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali.
Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu, banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai. Sekarang, usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asik. Petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang, Ibu Dwi pandai memasak. Namanya juga penjajah kue. Pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh ceria. Karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa. Karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya. Membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat. Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai, dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Tugas. Berdasarkan cerita tadi, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? 2. Bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? 3. Bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? 4. Bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? 5. Bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? 6. Apa yang bisa kita contoh dari Hani? 7. Apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Hani dan Dwi berbeda latar belakang ekonomi keluarga. Namun demikian, mereka tetap berteman baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi.
Dwi menghargai Hani dan tidak malu berteman dengannya. Dwi belajar sikap tidak sombong dari Hani. Sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan beragamnya kegiatan ekonomi di masyarakat. Berikut contoh sikap dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. 1. Saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. 2. Membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. 3. Bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa setelah belajar kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.